Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan kecepatan pada permasalahan dua objek atau benda saling mendahului, ya, bagian yang pertama. Video ini disajikan tentu sebagai pengayaan dari topik berkenaan dengan kecepatan, ya, di permasalahan saling mendahului. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah, ya. Tetap semangat. Mathematics is very easy. Pada permasalahan dua objek saling mendahului, sebagai contoh di sini ada dua mobil, ya. Yang mana mobil ini bergerak pada arah yang sama, yang dibedakan dengan jarak J, ya. Misalkan mobil yang pertama kecepatannya adalah KA, mobil yang kedua kecepatannya adalah KB. Tentu kalau kita amati mobil B ini, ya tentu dalam ini tertinggal terhadap mobil A, ya. Jadi mobil A dan mobil B yang berjalan searah pada kasus ini nanti bagaimana kita bisa menemukan waktu yang dibutuhkan oleh mobil B tepat untuk mendahului mobil A, ya. Jadi misalkan dalam waktu W mobil B nanti tepat mendahului mobil A, ya. Misalkan ada di sini, ya. Tentu pada permasalahan ini haruslah kecepatan mobil B lebih besar daripada kecepatan mobil A, agar mobil B yang tertinggal pada jarak J ini bisa mendahului mobil A, ya. Dengan permisalan suatu saat nanti mobil B ini bertemu dengan mobil A atau tepat mendahului di O sini, maka tentunya nanti mobil A itu akan menempuh jarak, anggap aja JA, ya, jarak yang telah ditempuh oleh mobil A sampai ke tempat di mana nanti akan didahului mobil B. Tentu mobil B nanti akan menempuh jarak JB, ya. Kalau kita perhatikan di sini hubungannya J atau jarak awal yang memisahkan kedua mobil ini, tentunya nanti JB dikurangi JA, ya. Jadi J, jarak awal kedua mobil, sama dengan jarak yang telah ditempuh oleh mobil B pada saat tepat akan mendahului mobil A, dikurangi jarak yang telah ditempuh oleh mobil A. Ingat, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, maka nanti jarak mobil B, kecepatan mobil B kali waktu mobil B, dikurangi kecepatan mobil A kali waktu mobil A, ya. Di sini waktunya tentunya sama, ya. Karena ketika mereka berangkatnya dalam waktu yang sama, kemudian bertemu pada waktu yang sama, berarti WB dan WA sama dengan W. Sehingga nanti kita lanjutkan di sini, jarak sama dengan kecepatan B kali W dikurangi kecepatan A kali W, ya. Ini bisa kita faktorkan, ya, nanti, sehingga kita peroleh jarak sama dengan KB dikurangi KA dikali W. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan mobil B untuk mendahului mobil A? Maka dari sini kita dapatkan perumusan W sama dengan J dibagi KB dikurangi KA. Dengan bahasa sederhana bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mobil B mendahului mobil A adalah jarak yang memisahkan keduanya di awal dibagi selisih kecepatan dari mobil B dan mobil A. W sama dengan J per KB min KA. Oke, untuk lebih mudahnya perhatikan permasalahan berikut, ya. Dua mobil berangkat pada saat bersamaan dari dua tempat berbeda pada lintasan yang sama yang berjarak 20 km. Mobil A berkecepatan 60 km per jam dan berada di depan mobil B yang berkecepatan 80 km per jam.
Pertanyaannya adalah setelah berapa jam mobil B akan tepat mendahului mobil yang pertama atau mobil A. Jadi yang dimaksud di sini adalah mobil A ya. Jadi mobil yang pertama ini berarti mobil A. Oke. Nah, sekarang permasalahan yang diberikan bisa kita sajikan bentuknya, misalkan ini mobil A ya, yang berada di depan mobil B. Mobil A, ini mobil B. Di awal terpisah pada jarak 20 km. Kecepatan mobil A 60 km berada di depan mobil B. Kecepatan mobil B 80 km per jam. Pertanyaannya setelah berapa jam? Berarti waktu untuk mobil B mendahului mobil A ya. Misalkan nanti akan bertemu di sini ya. Nah, kita dapati nanti mobil A menempuh jarak JA, mobil B menempuh jarak JB. Sehingga diperoleh hubungan J sama dengan JB dikurangi JA. Kita sudah rumuskan waktu yang dibutuhkan untuk mobil B mendahului mobil A, di mana W sama dengan jarak yang memisahkan keduanya sebelum berangkat dibagi selisih kecepatan. Tentu jaraknya 20 km, 20 ya, kecepatan selisihnya adalah mobil B 80, mobil A 60, 80 dikurangi 60. 80 dikurangi 60, 20, berarti waktu yang dibutuhkan 20 dibagi 20 atau 1 jam ya. Karena ini kecepatannya satuannya kilometer per jam, jaraknya kilometer, maka waktunya satuannya adalah jam. Kesimpulannya adalah setelah 1 jam mobil B nanti akan tepat mendahului mobil A ya. Bisa dipahami ya? Oke, contoh kedua. Dua orang anak Ali dan Budi berjalan kaki dalam arah yang sama dari dua tempat yang berbeda pada lintasan jalan lurus, dan keduanya berjarak itu 120 meter ya. Di mana A berjalan di depan Budi dengan kecepatan 4 meter per detik dan Budi dengan kecepatan 5 meter per detik ya. Berarti nanti Ali itu ada di depan dengan kecepatan 4 meter per detik dan Budi ada di belakang dengan kecepatan 5 meter per detik yang terpisah sebelumnya pada jarak 120 meter ya. Kecepatan Ali 4 meter per detik, kecepatan Budi 5 meter per detik. Pertanyaannya adalah tentukan waktu yang dibutuhkan Budi untuk mendahului Ali dan berapa jarak yang telah ditempuh oleh Budi ketika mendahului Ali. Misalkan ketemu di O ini tepat ketika Budi akan mendahului Ali, kita peroleh hubungan ini jarak yang telah ditempuh oleh Ali ya. Kemudian ini jarak yang telah ditempuh oleh Budi. Sehingga diperoleh hubungan J sama dengan JB dikurangi JA. Kita sudah peroleh perumusannya ya, di mana waktu yang dibutuhkan untuk Budi mendahului Ali ya tentu W sama dengan jarak yang memisahkan dibagi selisih kecepatannya. Jaraknya adalah 120, selisihnya adalah selisih kecepatan 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Karena di sini satuannya meter per detik, jaraknya meter, berarti waktunya satuannya detik ya, 120 detik. Atau kalau dibuat menit berarti dibagi 60 ya, 2 menit. Jadi Budi akan tepat mendahului Ali itu dalam waktu 2 menit atau 120 detik. Pertanyaan yang kedua, berapa jarak yang telah ditempuh oleh Budi ketika mendahului Ali? Berarti jarak yang telah ditempuh oleh Budi adalah JB ini ya. JB sama dengan ya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak yang telah ditempuh Budi, kecepatan Budi kali waktu Budi. Tadi waktunya adalah 120 detik. Berarti nanti kecepatan Budi 5 kali 120, 600 ya, 600 meter. Jadi Budi tepat akan mendahului Ali setelah Budi menempuh jarak 600 meter. Oke, semoga bisa dipahami dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.